Hai guys, kembali lagi di channel aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas alur film genre fantasi yang seru banget nih. Film ini bakal nyeritain kisah anak-anak yang berkemampuan spesial, dan mereka bakal ngelawan orang-orang dan juga monster yang jahat. Oke deh, nggak usah lama-lama, langsung kita mulai aja ya ceritanya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, bantu aku untuk like video ini, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi ceritanya, ada seorang cowok nih, namanya Jack. Dia tuh remaja yang sering diganggu sama teman-temannya. Suatu hari, dia tuh dapat pesen gitu, disuruh ngejagain kakeknya. Akhirnya, dia dianterin ke rumah kakeknya sama rekan kerjanya. Di perjalanan, dia teleponan tuh sama kakeknya. Tapi si kakek kedengeran kayak lagi panik nyari senjata gitu. Katanya dia lagi diserang. Si Jack yang ngedenger, mikir ya kakeknya ini cuma ngomong hal-hal yang ngaco. Soalnya si kakek emang udah pikun. Nah, ketika mereka udah sampai nih di komplek perumahannya, mobil ini tuh sempat ngelewatin sosok pria misterius yang aneh. Dan setibanya di rumah kakek, kondisinya tuh gelap banget. Si kakek dipanggil-panggil juga nggak nyaut-nyaut. Dan pas dibuka sama si Jack, ternyata isi rumah kakeknya udah bener-bener berantakan. Si kakek juga nggak tahu ada di mana. Terus dia ngeliat kan di belakang rumah kakeknya ada kayak pohon-pohon gitu. Udah gitu dia juga ngeliat ada senter yang tergeletak. Berarti si kakek sempat ke situ. Tapi anehnya senter itu tuh penuh darah. Dan bener nih, dia nemuin kakeknya udah tergeletak. Ngerinya, mata si kakeknya nggak ada. Dan si kakek ternyata masih sadar, tapi udah sekarat. Dia ngasih pesan terakhir, katanya si Jack harus cepet-cepet pergi ke suatu pulau, tempat masa kecil kakeknya dulu. Jack akhirnya janji nih, dia bakal ngikutin pesan kakeknya. Dia bakal pergi ke pulau itu. Setelah itu, kakeknya langsung meninggal. Terus pas temennya datang, si Jack malah ngeliat di belakangnya ada sosok yang mengerikan. Tapi anehnya, temennya ini nggak ngeliat apa-apa. Karena ngerasa dirinya aneh, Jack akhirnya mutusin buat pergi ke psikolog. Dan menurut psikolog itu, mungkin yang dilihat Jack ini cuma halusinasi aja. Karena pasti dia shock pas ngelihat keadaan kakeknya. Di situ, dia juga cerita kalau emang dia tuh deket banget sama si kakek dari kecil. Dulu kakeknya suka cerita gitu tiap hari sebelum dia tidur. Si kakek cerita, katanya dulu dia tinggal di suatu pulau sama anak-anak lain yang berkemampuan spesial. Di sana mereka diasuh sama seorang wanita yang bisa berubah jadi burung. Terus diceritain juga kemampuan teman-temannya. Ada anak yang bisa ngeluarin lebah dari mulut, ada temannya yang bisa terbang. Bahkan si kakek juga nyeritain tentang orang-orang yang berkemampuan spesial tapi jahat. Karena kagum sama cerita kakeknya, dia ceritain lagi tuh di sekolah. Si Jack malah jadi diledekin teman-temannya. Soalnya dia percaya cerita dongeng. Gara-gara itu, dia jadi ragu nih sama cerita kakeknya. Dia pikir, ya semua itu cuma cerita dongeng. Nah, balik lagi nih ke masa sekarang. Si Jack masih sedih karena kepergian kakeknya. Tapi tiba-tiba dia dibawain hadiah ini. Katanya, ini tuh dari kakeknya. Pas dibuka, ternyata isinya sebuah buku. Dan ada kayak foto pulau gitu. Itu tuh pulau yang selama ini diceritain si kakek. Dia langsung ingat pesan terakhir kakeknya waktu itu. Dia disuruh ke pulau itu. Akhirnya dia minta temenin ayahnya buat datang ke sana. Sekalian dia juga mau nenangin pikirannya. Karena emang si Jack ini masih shock banget setelah kehilangan sang kakek. Pas perjalanan di kapal, dia ngeliat ada seekor burung yang terbang. Karena burung itu kayak yang diceritain si kakek, akhirnya dia teriak nih. Dia bilang kalau dia tuh cucunya si kakek.
Sesampainya di pulau, dia sama ayahnya tiba di suatu hotel. Jack bingung dong. Dia kan maunya ke rumah yang dibilang tempat tinggal kakeknya dulu. Akhirnya, dia ke sana sendirian tuh. Tapi, ternyata rumah itu malah udah hancur. Jadi, katanya rumah itu dulu terkena bom. Dan semua anak-anak yang tinggal di situ menghilang, nggak ada yang selamat. Besokannya, karena masih penasaran, si Jack datang lagi ke rumah itu. Dia masuk ke dalam, dan tiba-tiba dia ngeliat ada cewek. Dia kaget, takut, dan lari. Bahkan dia terjatuh sampai pingsan. Dan pas sadar, dia ngeliat anak-anak di depannya ini. Dia langsung kenalin mereka semua. Ini tuh teman-teman kakeknya yang sering diceritain dulu. Mereka anak-anak yang punya kemampuan ajaib. Dan ternyata mereka masih hidup. Terus si Jack langsung diajakin buat ketemu Miss Peregrine, wanita yang ngasuh semua anak-anak ini. Ternyata pas si Jack teriak di kapal, burung yang terbang itu beneran jelmaan Miss Peregrine. Makanya dia tahu kalau Jack datang. Si Jack akhirnya ngikutin mereka nih ke dalam. Tapi dia masih kebingungan dan gak percaya. Akhirnya dia mutusin buat balik aja ke hotel. Pas sampai, anehnya tempat itu berubah udah bukan hotel lagi. Terus si Jack langsung dijemput sama anak-anak spesial tadi. Ternyata mereka semua itu udah pindah dimensi waktu. Sekarang si Jack lagi ada di tahun hidupnya mereka di tahun 1943. Padahal Jack aslinya hidup di tahun 2016. Pantes aja tempat tadi belum jadi hotel. Dan si Jack dibawa ke rumah mereka yang tadi. Ternyata di tahun itu rumahnya masih utuh, guys. Dan di situ akhirnya dia diketemuin sama Miss Peregrine, wanita yang ngasuh mereka semua dan yang bisa berubah jadi burung. Miss Peregrine juga ternyata punya kemampuan mengatur dimensi waktu yang bikin mereka semua tinggal di satu hari yang sama terus di tahun 1943. Supaya katanya semuanya aman. Makanya nih, mereka semua nggak pernah menua. Dan mereka juga bisa hidup abadi tiap hari. Setelahnya, Jack juga dikasih lihat beberapa kemampuan anak-anak di situ. Ada yang tangannya bisa ngeluarin panas, terus anak cewek ini nih bisa bikin apapun jadi gede. Ada anak yang transparan, dan ada si anak yang bisa ngeluarin lebah dari mulut. Ternyata mereka semua benar-benar sesuai sama yang diceritain kakeknya. Terus dia juga ngelihat kemampuan cewek ini nih, namanya Emma. Dia pakai sepatu besi yang berat karena ternyata dia tuh bisa terbang. Tapi nggak semua anak-anak di situ suka sama kedatangan si Jack. Kayak cowok ini, dia nggak suka. Nah, di rumah itu pas lagi makan, si Jack juga diajakin makan malam bareng. Dia jadi ngeliat kemampuan anak-anak lainnya juga nih. Kayak anak cewek ini, ternyata dia punya mulut monster di belakang kepalanya. Di situ, Jack juga tahu alasan kenapa cowok ini nggak suka sama dia. Ternyata kakeknya dulu tuh pacaran sama Emma yang bisa terbang. Tapi si kakek malah milih untuk nggak tinggal sama anak-anak ini lagi. Dia ninggalin dimensi waktu dan hidup seperti manusia biasa. Nikah sama manusia biasa, bahkan sampai akhirnya punya cucu, ya si Jack ini. Setelah makan malam, mereka ngumpul buat nonton nih. Jadi di situ ada satu anak yang punya kemampuan bisa ngasih lihat mimpinya. Dan mimpinya itu isinya ramalan. Sebagian besar kemungkinan bakal terjadi. Di mimpi kali itu, ada orang berkemampuan spesial kayak mereka yang ditangkap gitu sama orang-orang jahat bermata putih. Tapi mereka semua mikir mungkin itu cuma mimpi buruk aja. Dan semua itu nggak bakal terjadi. Setelahnya mereka ngumpul di luar rumah. Dan Miss Peregrine mengatur waktunya jadi balik lagi ke awal hari itu. Setelahnya Jack harus pulang. Jadi dia dianterin nih sama si Emma. Tapi sebelum pisah, mereka sempat foto dulu di handphonenya si Jack. Ternyata ini tuh baru pertama kalinya si Emma lihat handphone.
karena dia hidupnya di masa lalu. Akhirnya, Jack kembali nih ke tahunnya di 2016. Dan dia langsung ketemu ayahnya yang udah nyariin seharian. Di jalan, mereka juga ketemu sama pemilik peternakan yang kesel karena semua hewan ternaknya tiba-tiba pada mati. Sesampainya di hotel, ayahnya marah karena si Jack tadi pergi nggak jelas dan tiba-tiba hilang. Dia sudah nggak dibolehin kemana-mana lagi. Tapi, si Jack masih penasaran sama penyebab kakeknya meninggal. Apalagi kematiannya misterius. Bola matanya aja ngilang. Jack yakin pasti Miss Peregrine tahu sesuatu. Makanya, dia mutusin buat balik lagi ke rumah itu. Tapi pas dia nanya ke Miss Peregrine, nggak dijawab. Akhirnya dia nanya ke Emma. Dan si Emma ngajakin dia ke suatu tempat rahasianya ini. Tempat rahasianya itu adanya di bawah laut. Dia bikinin gelembung buat si Jack biar bisa bernafas. Bahkan, dia juga bisa mengosongin air dari ruangan kapal. Karena ternyata dia tuh punya kemampuan mengatur udara. Di situ, si Emma nunjukin barang-barang peninggalan kakeknya, yaitu peta sama ada kumpulan foto orang-orang berkemampuan spesial yang jahat. Ternyata, salah satunya pernah dilihat Jack di komplek rumah kakeknya waktu itu. Ya, jadi tahu kalau orang itu penyebab kakeknya meninggal. Terus di situ Emma juga bilang kalau Jack ini sebenarnya juga anak yang berkemampuan spesial. Jack awalnya nggak percaya. Sampai akhirnya Emma ngajakin dia buat ngeliat Miss Peregrine yang lagi memanah monster. Ternyata itu monster yang gak kelihatan disebut Hollow. Cuma Jack dan kakeknya doang yang punya kemampuan bisa melihat monster ini. Dan akhirnya Miss Peregrine mulai nyeritain semuanya nih. Ternyata ada kelompok orang-orang yang berkemampuan spesial tapi jahat. Salah satunya namanya Baron, yang dia lihat di komplek waktu itu. Nah, orang-orang yang jahat ini berusaha ngelakuin eksperimen tapi gagal. Mereka justru berubah jadi monster mengerikan yang disebut Hollow tadi. Monster ini bisa balik ke wujud manusia, tapi mereka harus ngambil dan makan bola mata dari anak-anak berkemampuan spesial. Makanya, waktu itu matanya si kakek diambil. Di situ dia juga sadar kalau anak-anak yang dia jaga ini dalam bahaya. Orang-orang yang jahat itu mungkin aja bakal segera nemuin mereka. Apalagi Jack juga bilang kalau dia ngeliat hewan-hewan ternak pada mati tiba-tiba. Mungkin aja itu perbuatan si orang-orang jahat. Makanya mereka mau cepet-cepet pindah tempat tinggal karena di situ udah gak aman. Si Emma minta Jack buat ikut sama mereka aja. Apalagi sebenarnya Jack ini juga punya kemampuan yang spesial kan? Tapi dia nggak mau. Dia punya kehidupan di masa sekarang. Dan dia juga nggak mungkin ninggalin keluarganya. Akhirnya Jack pulang nih, balik ke masa depan. Tapi pas lagi jalan, dia melihat orang-orang di situ pada heboh. Karena pemilik hotel juga ditemukan tewas tanpa bola mata. Jack langsung sadar, artinya orang-orang yang jahat itu beneran udah nyampe di pulaunya. Karena khawatir, Jack akhirnya putusin buat balik lagi ke masa lalu. Tapi, dia malah ketemu si Baron, orang jahat yang ngebunuh kakeknya. Dan dia ngebawa Jack ke hadapan Miss Peregrine sambil ngancem. Jadi, ini Miss Peregrine disuruh ikut sama dia. Terpaksa, Miss Peregrine ikut dan ninggalin anak-anak di situ. Dia cuma bisa minta tolong ke Jack untuk menjaga mereka. Apalagi cuma Jack doang yang bisa ngelihat monster Hollow. Dan bener nih, gak lama mereka diserang Hollow. Untungnya, Jack berhasil nembak dan mereka buru-buru kabur lewat jendela di loteng. Berhasil nih. Sekarang mereka mau nyelamatin Miss Peregrine. Akhirnya sama si Emma dinaikin lagi tuh kapal yang sudah tenggelam di bawah laut. Dan berhasil nih, kapal mereka akhirnya tiba di pelabuhan. Habis itu, mereka langsung cepet-cepet nyari tempat keberadaan orang-orang jahat itu. Begitu ketemu di sana, mereka langsung bertarung.
Semua orang nunjukin kemampuan spesialnya. Ada yang nyerang pakai angin, pakai lebah, pakai api. Tapi si Baron musuh mereka ini kuat banget, susah dikalahin. Orang-orang jahat lainnya juga ternyata kemampuannya hebat-hebat. Ada yang bisa bekuin air, bahkan cewek ini kan punya kemampuan api. Dia aja dibekuin. Tapi karena kerjasama, satu persatu orang jahat itu bisa dikalahin. Cewek yang sempat beku ini juga bisa selamat. Terus ternyata yang kembar ini tuh punya kemampuan mengubah orang jadi batu. Langsung diubah jadi batu dan hancur deh. Nah, pas yang lain lagi bertarung, si Jack akhirnya berhasil ngebebasin Miss Peregrine. Tapi tiba-tiba Baron yang jahat ini datang dan mau menghabisi nyawanya si Jack. Sebelum itu, tiba-tiba dia ngedenger teman-temannya Jack pada datang. Dan si Baron yang punya kemampuan berubah wujud mengubah penampilannya jadi sama kayak si Jack. Temennya jadi pada bingung nih, nggak bisa bedain mana Jack yang asli. Tapi Baron yang lagi nyamar itu nggak sadar kalau di situ ada monster hollow yang lagi ngincer dia. Dia ditangkap dari belakang dan bola matanya diambil. Kalah deh tuh si Baron. Habis itu langsung ditembak juga tuh hollow-nya sama si Jack. Karena situasinya udah aman, mereka semua akhirnya pamitan tuh. Anak-anak itu bakal balik ke tahun 1943. Sementara Jack mutusin tetap tinggal di tahun 2016. Dia juga terpaksa harus pisah nih sama si Emma. Sekarang mereka udah beda dimensi waktu. Tapi nggak lama, Jack sadar kalau di lubuk hatinya sebenarnya dia pengen tinggal sama anak-anak yang lain. Apalagi dia juga sebenarnya udah jatuh cinta sama si Emma. Akhirnya setelah berbagai usaha nyari-nyari portal waktu, si Jack berhasil nih kembali lagi ke tahun 1943. Dia berhasil nemuin mereka semua yang ternyata sekarang jadi tinggal di atas kapal tadi. Jack akhirnya nyatain perasaan cintanya ke Emma dan ternyata Emma juga jatuh cinta sama dia. Dia ninggalin kehidupan lamanya dan memilih tinggal di situ bareng anak-anak berkemampuan spesial yang lain dan juga Miss Peregrine. Nah, itu tadi film petualangannya. Gimana, guys? Unik banget ya ceritanya. Kasih tahu dong di kolom komen tim favorit kalian yang mana. Kalau aku sih, pas lihat si anak yang punya mulut di belakang kepala, aneh banget sih. Kalian juga bisa komen ya berikutnya mau aku ceritain apa lagi. Dan pastinya jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video lainnya dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.